namun tidak dikuasai olehnya. Ketika disakiti, ia tidak membalas dengan luka. Ketika disalahpahami, ia tidak buru-buru membela diri, karena dalam dirinya ada ruang luas yang tidak bisa disentuh oleh amarah orang lain. Seperti Epictetus berkata, jangan mencari agar hal-hal terjadi seperti yang kamu inginkan, tapi kehendaklah agar hal-hal terjadi sebagaimana mestinya, dan hidupmu akan berjalan dengan tenang. Dan dalam ketenangan itu, ia mulai memahami bahwa segala sesuatu datang dan pergi. Kesenangan, penderitaan, pujian, celaan, cinta, kehilangan. Semuanya adalah bagian dari tarian alam. Ia tidak menolak tapi juga tidak melekat. Ia menyambut setiap momen dengan kehadiran penuh, lalu melepaskannya ketika waktunya tiba. Tiada identitas yang benar-benar miliknya, kecuali pikirannya sendiri. Seseorang yang hidup dalam ketenangan, bukanlah seseorang tanpa masalah, tapi Will adalah seseorang yang sudah berhenti menjadi budak dari kegelisahan. Ia tidak lagi mencoba mengendalikan segalanya, karena ia sadar, mengendalikan diri lebih berharga daripada mengendalikan dunia. Seorang manusia menjadi tak terkalahkan ketika ia tidak terlibat dalam pertarungan, apapun yang bukan miliknya, kata Epictetus. Dan dalam keheningan batin, ia menang dalam perang yang tak terlihat, perang melawan egonya sendiri. Ketenangan adalah kekuatan yang tak butuh pengakuan. Ia sedang datang dari keluarnya tapi dari proses panjang menata batin. Ia tumbuh dari kebiasaan refleksi, dari kesediaan untuk diam ketika bisa berteriak, dari kemampuan untuk melihat dunia tanpa tergoda untuk memilikinya. Disitulah keindahan hidup Allah. Stoikisme di mana kesederhanaan menjadi kemewahan dan ketenangan menjadi kemenangan. Ketenangan bagi seorang stoik bukanlah tujuan akhir, melainkan cara hidup. Ia bukan momen sesaat ketika dunia sunyi, tetapi sikap batin yang tetap damai bahkan saat dunia bergemuruh. Ia adalah keputusan harian untuk tidak membiarkan emosi mengambil alih kendali, untuk tidak membalas keburukan dengan kemarahan, dan untuk tidak membiarkan kegagalan menghancurkan harga diri. Di saat orang lain sibuk mengejar pengakuan, ia sibuk memperkuat karakter. Di saat yang lain berlomba-lomba meraih dunia, ia berlatih melepaskannya. Dalam pikirannya, ia selalu mengingat bahwa segala yang bisa diberikan dunia juga bisa diambil kembali. Maka ia tidak menyandarkan kebahagiaan pada hal-hal yang fana. Apapun yang kamu miliki, ketahuilah itu bukan milikmu, kata Seneca. Dan dari kesadaran itulah muncul kebebasan. Ia tak lagi takut kehilangan. Bukan berarti ia tidak merasakan luka, kehilangan, atau kecewa. Tapi ia tahu bahwa semua itu adalah bagian dari takdir yang harus diterima dengan lapang. Seorang stoik mengukur kekuatannya, bukan dari berapa banyak yang bisa ia taklukkan di luar sana, tapi dari sejauh mana ia bisa menaklukkan dirinya sendiri. Dalam kesunyian ia mengasah jiwanya. Dalam keterbatasan ia belajar cukup. Dalam penderitaan ia menemukan makna. Ketenangan membuatnya kuat, bukan karena ia kebal terhadap kehidupan, tapi karena ia bersahabat dengan realitas. Ia tidak memaksa dunia berubah sesuai keinginannya, melainkan mengubah dirinya agar bisa hidup selaras dengan dunia. Ia mempraktikkan kesabaran bukan karena ia lemah, tapi karena ia paham bahwa reaksi cepat jarang membawa kedamaian. Ia memilih menunda amarah, menunda penilaian, dan menunda kata-kata karena ia tahu diam seringkali lebih kuat daripada 1000 argumen. Dan dalam keheningan yang ia pelihara itu, hadir kebijaksanaan yang tidak bisa diajarkan, hanya bisa dijalani. Ia melihat hidup sebagai aliran yang terus bergerak, dan ia tidak mencoba berenang melawan arus. Ia berjalan bersamanya tanpa menuntut arah. Ia tahu, segala sesuatu berjalan sesuai dengan logos, hukum alam yang lebih besar dari keinginannya sendiri. Ia tidak butuh sorotan untuk merasa berharga, tidak butuh keramaian untuk merasa hidup, karena di dalam dirinya telah tumbuh taman ketenangan yang tidak bisa dijamah siapapun, dan itulah kekuatan sejati. Ketika seseorang bisa berdiri di tengah badai, tanpa kehilangan arah, tanpa kehilangan jati diri, dan tetap berkata dengan tenang dalam hati, ini tidak menggangguku, aku tetap utuh. Nah, dalam keutuhan itulah, ia memahami bahwa tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada mengenal diri sendiri. Dunia luar bisa penuh pujian, tapi jika hati masih gelisah, semua itu tak berarti. Dunia bisa menolak, mencela, mengabaikan, tapi jika jiwanya tenang, tak satu pun dari itu bisa menyentuh inti terdalam dirinya. Ketenangan telah menjadi tameng, bukan untuk melawan, tetapi untuk menjaga kejernihan dari segala polusi batin. Ia tidak mengharapkan hidup yang mudah, karena ia tahu kebijaksanaan tumbuh dari tantangan. Ia tidak meminta dunia untuk lembut, ia hanya meminta dirinya untuk tetap kuat, dan kekuatan itu tidak ia cari lewat dominasi,
tapi lewat penguasaan diri. Seperti kata Marcus Aurelius, siapa yang memiliki kekuasaan atas dirinya sendiri, lebih kuat dari seorang raja. Dalam diam ia telah menaklukkan kekacauan. Dalam hening ia telah melampaui ribuan suara. Ia berjalan di dunia tanpa membawa dendam, karena ia sadar bahwa dendam hanyalah luka yang dibawa sendiri. Ia memaafkan bukan karena orang lain layak, tapi karena ia tidak ingin hatinya diisi oleh racun. Ia menerima kritik dengan lapang, dan menerima pujian dengan waspada. Semua darang DPR, dan ia memilih untuk tetap berdiri pada porosnya sendiri. Prinsip, kebajikan dan logika, itulah fondasi hidupnya. Dalam rutinitas sehari-hari, ia mengamati pikirannya. Ia berbicara sedikit, merenung lebih banyak. Ia berlatih sabar dalam antrean, tabah dalam kegagalan, dan bersyukur dalam kesederhanaan. Ia tidak membanggakan diri karena telah menjadi kuat, sebab ia tahu, hari ini ia tenang, besok mungkin ia terguncang lagi. Maka latihan harus terus dilanjutkan. Seorang stoik tidak pernah benar-benar selesai. Ia adalah murid seumur hidup dari ketenangan itu sendiri. Kekuatan dalam ketenangan tidak bisa diajarkan lewat kata-kata, hanya bisa ditunjukkan lewat sikap, dan seseorang yang telah menyentuh ruang tenang itu, dalam dirinya, akan membawa kedamaian kemanapun ia pergi. Ia tidak mengubah dunia dengan teriakan, tetapi dengan keteladanan diam. Ia tidak menantang dunia tetapi menaklukkan gejolak dalam dirinya, dan dari sanalah dunia mulai berubah, pelan, dari dalam, dan dengan cara yang paling abadi. Dalam dunia yang terbakar oleh ambisi, keributan, dan nafsu, ketenangan adalah bentuk pemberontakan yang paling mulia. Dan orang yang bisa duduk diam, mengamati pikirannya, tersenyum dalam ketidakpastian, dan tetap bersikap bijak, dialah yang benar-benar kuat. Ketenangan bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya. Ia adalah hasil dari latihan panjang. Latihan untuk tidak reaktif, untuk tidak langsung menilai, dan untuk tidak melekat pada hal-hal yang cepat berlalu. Seorang stoik tahu bahwa setiap emosi yang membuncah adalah ujian. Apakah ia akan dikuasai olehnya, ataukah ia bisa menarik napas, mengamati, dan memilih untuk tetap tenang. Hal yang paling penting dalam hidup bukanlah apa yang terjadi padamu, tetapi bagaimana kamu meresponnya. Demikian Epictetus berpesan, dan dalam latihan itu banyak cerita empire. Ia pernah gagal menjaga sikap, pernah terseret dalam kemarahan, pernah tenggelam dalam kesedihan. Tapi setiap kali ia jatuh, ia kembali berdiri, bukan dengan rasa malu, tapi dengan kebijaksanaan baru. Ia tahu bahwa ketenangan bukan kesempurnaan, melainkan komitmen untuk terus kembali pada pusat diri, meski berkali-kali terseret oleh emosi duniawi. Ia tidak mengklaim dirinya suci. Ia hanya berusaha setiap hari untuk tidak menjadi budak dari pikirannya sendiri. Hidup adalah ladang ujian bagi jiwa yang ingin damai. Dunia akan terus memberi alasan untuk gelisah. Kerugian, kehilangan, ketidakadilan, perbedaan pendapat, harapan yang tak terpenuhi. Tapi seorang stoik tidak menganggap itu sebagai gangguan. Itu adalah bagian dari permainan hidup. Ia tahu, takdir bukan untuk dilawan, tapi untuk dijalani dengan kepala tegak dan hati jernih. Jangan berharap agar hidupmu mudah. Berharaplah agar kamu menjadi lebih kuat. Tulis Seneca. Ketenangan yang ia miliki bukan pasif, bukan dingin. Ia hangat karena ia lahir dari pemahaman. Ia tidak keras tapi ia tak tergoyahkan. Ia tidak menekan emosi, tapi menempatkan emosi di tempat yang layak. Sebagai bagian dari pengalaman, bukan pengendali arah. Dalam dialognya dengan dirinya sendiri, ia belajar untuk tidak tergesa-gesa bereaksi, tetapi mengundang keheningan lebih dulu, lalu memilih jawaban yang selaras dengan kebajikan, dan karena itu ia menjadi pribadi yang ringan. Ia tidak memikul beban ego yang rapuh. Ia tidak perlu membuktikan apapun, tidak sibuk menjelaskan dirinya pada dunia, karena ia telah mengerti dirinya sendiri. Ia tidak larut dalam pujian, dan tidak tenggelam dalam kritik. Semua ia terima sebagai bagian dari arus hidup yang netral. Ia tidak bersandar pada ketidakpastian dunia, tapi berdiri kokoh pada pijakan batin yang ia bangun sendiri setiap hari. Ketenangan telah menjadikannya bebas. Bebas dari ekspektasi orang lain. Bebas dari keharusan untuk selalu benar. Bebas dari ketakutan akan masa depan dan penyesalan atas masa lalu. Dalam kebebasan itulah, ia bisa mencintai dengan tulus, bekerja dengan tekun, dan menjalani hari-hari dengan sederhana. Ia tidak menunggu kebahagiaan datang. Ia sudah menemukannya dalam sikap hidupnya. Karena itu, ia berjalan pelan tapi pasti, tidak tergesa, tidak berlomba. Ia tidak mencari kehebatan tapi keutuhan. Ia tahu bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai,
Tapi siapa yang paling tenang dalam perjalanan? Dan dalam sunyi langkahnya dunia mungkin tak menyadarinya, tapi dalam batinnya, ia telah memenangkan pertempuran yang tidak terlihat. Dan itu cukup. Ia sadar bahwa dunia seringkali terlalu bising untuk mendengar suara hati. Maka ia tak lagi sibuk berteriak. Ia memilih diam yang bijak. Ia tidak mencampuri urusan yang bukan miliknya. Ia tidak terburu-buru menasihati. Tidak haus menanggapi setiap perbedaan. Ia memahami bahwa tidak semua harus dijelaskan, dan tidak semua bisa dipahami oleh semua orang. Itu bukan tugasnya. Tugasnya hanyalah menjaga keutuhannya sendiri, agar tidak ikut retak oleh kegaduhan luar. Setiap pagi ia menata pikirannya seperti seorang petani menata ladang. Ia memeriksa benih yang tumbuh. Adakah niat buruk? Adakah dendam yang belum dilepaskan? Adakah keinginan yang diam-diam mengikatnya? Dan jika ia menemukannya, ia tidak membenci dirinya sendiri. Ia hanya mencabutnya dengan sabar. Ia tahu, setiap hari adalah kesempatan untuk membersihkan, untuk menyegarkan hati. Dalam ketenangan ia bisa jujur pada dirinya sendiri tanpa takut, karena ia tidak lagi berpura-pura menjadi sosok lain di mata dunia. Ia memaafkan, bukan karena ingin terlihat mulia, tapi karena ia tak ingin membawa bara dalam dadanya. Ia membiarkan yang lalu menjadi lalu. Ia tidak mengikat masa lalu dengan rantai penyesalan. Ia membiarkannya mengalir, seperti sungai yang tidak mungkin diulang. Kita menderita lebih banyak dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Kalau Seneca dan ia mengerti benar maksudnya, maka ia tidak mengisi pikirannya dengan kemungkinan buruk yang belum tentu terjadi. Ia hadir di sini saat ini, di tempat satu-satunya di mana hidup benar-benar ada. Tahu bahwa tidak ada satupun hal eksternal yang bisa menjamin kebahagiaan, tidak kekayaan, tidak jabatan, tidak pengakuan. Semua itu seperti debu mudah ditiup oleh angin perubahan. Maka ia menaruh hatinya pada hal yang tidak bisa dicuri. Integritas, ketulusan, dan kehormatan diri. Ia hidup bukan untuk terlihat bahagia, tapi untuk benar-benar damai. Itu sebabnya langkahnya mantap, meski jalannya sunyi. Dan jika suatu hari ia menemui akhir hidupnya, ia tidak gentar, karena ia telah menjalani hari-hari dengan sadar. Karena tidak merasa dirampas karena ia tidak melekat. Ia tidak merasa ditinggalkan karena ia telah belajar melepaskan. Ia tahu kematian bukan musuh melainkan bagian dari ritme semesta yang agung. Ia menyambutnya seperti sahabat lama yang datang membawa keheningan abadi. Jangan takut mati, karena kamu juga telah mati setiap hari yang kamu lewati tanpa hidup dengan bijaksana. Bisik Marcus Aurelius dalam lembar-lembar yang telah ia baca berkali-kali. Dan mungkin dunia akan lupa namanya, tapi jejak ketenangannya akan tetap tinggal pada orang-orang yang pernah merasakan damai darinya. Pada keputusan kecil yang ia buat dengan kesadaran besar, dan pada senyumnya yang hening namun penuh makna. Ia tidak hidup untuk dikenang, ia hidup untuk menjalani. Dan itulah kekuatan paling sejati, tidak membutuhkan apa-apa untuk tetap menjadi utuh. Pada akhirnya, ia menyadari bahwa hidup ini bukan tentang bagaimana memenangkan argumen, bukan tentang bagaimana menundukkan dunia, tapi tentang bagaimana menundukkan dirinya sendiri. Disitulah kemenangan tertinggi berada. Saat seseorang bisa memilih untuk tidak reaktif, untuk tidak marah saat dicela, untuk tidak tinggi hati saat dipuji, dan untuk tetap rendah hati meski mampu. Ia mengerti bahwa kekuatan sejati tidak menggelegar, melainkan berbisik dalam bentuk pengendalian diri, keheningan yang mengerti, dan ketegasan yang tidak perlu ditunjukkan. Dalam ketenangan itu ia tidak pernah merasa sendirian, karena dalam sunyi, ia justru paling dekat dengan dirinya sendiri. Ia mengenal suara hatinya tanpa gangguan, melihat pikirannya tanpa penilaian, dan memahami keinginannya tanpa harus selalu menuruti. Ia belajar untuk menjadi temannya sendiri, teman yang sabar, jujur dan penuh pengertian. Dunia bisa pergi, orang-orang bisa berubah, tapi selama ia bisa duduk bersama dirinya sendiri dalam damai, ia tidak pernah benar-benar kehilangan apapun. Ia tidak mengumpulkan hal-hal luar untuk menambal rasa kurang. Ia tidak lagi sibuk mengoleksi kekaguman, validasi, atau pengakuan. Ia cukup, bukan karena ia memiliki segalanya, tapi karena ia telah berdamai dengan ketidaksempurnaan. Kekayaan terbesar adalah tidak menginginkan apa-apa, kata Epictetus. Dan ia hidup dari prinsip itu. Ia tidak hidup dalam kekurangan, meski tak punya banyak, sebab rasa cukup bukan soal jumlah, tapi soal jiwa yang tidak lapar. Hari-harinya mungkin sederhana, tapi jiwanya luas. Ia bangun pagi tanpa keluhan, menjalani tugas-tugasnya tanpa drama, dan tidur di malam hari tanpa beban yang menggantung. Ia tidak khawatir tentang apa yang belum datang,
dan tidak menyesali apa yang telah lewat. Ia hadir, dan kehadiran itu adalah bentuk cinta paling tulus yang bisa ia berikan pada dirinya sendiri, pada orang lain, dan pada hidup yang terus berjalan. Ketenangan telah menjadikannya bijak tanpa menggurui, kuat tanpa menekan, dan lembut tanpa kehilangan arah. Amy tidak tergoda oleh konflik, karena ia tahu bahwa banyak pertengkaran hanyalah ego yang sedang mencari makan. Ia memilih diam bukan karena lemah, tapi karena ia sadar tidak semua harus ditanggapi, dan tidak semua pantas dijawab. Kadang, jawaban terbaik adalah senyuman kecil dan langkah yang tetap tenang. Dan begitulah ia, terus berjalan tanpa gaduh, tanpa tergesa. Ia tidak lagi mengejar hidup, ia mengalaminya. Ia tidak lagi menolak kenyataan, ia menyelaminya. Dan setiap detik yang ia jalani dengan tenang adalah bentuk doa tanpa kata yang paling dalam. Aku memilih damai, di tengah kekacauan, di tengah kehilangan, di tengah dunia yang tak pernah diam. Aku memilih damai, dan dari pilihan itu lahirlah kekuatan. Kekuatan yang tidak bisa dibeli, tidak bisa diberikan dan tidak bisa diambil. Kekuatan yang dibangun dari dalam, dijaga dalam diam, dan terpancar dalam kehadiran. Ketenangan itu adalah kekuatan yang tidak terlihat tapi selalu terasa. Ia tahu, tidak ada yang benar-benar bisa ia miliki selamanya. Segalanya datang dan pergi, harta, orang-orang tercinta, kesehatan, bahkan tubuh ini pun bukan miliknya untuk selamanya. Maka ia tidak mencengkeram dunia dengan ketakutan, tapi menggenggamnya dengan kelembutan. Ia mencintai tapi tidak melekat, ia menikmati tapi tidak ketagihan. Ia hadir sepenuhnya, lalu melepaskan dengan rela, karena ia mengerti, hidup tidak pernah menjanjikan kepastian. Hanya perubahan. Dalam pemahaman itu, lahir kerendahan hati yang tenang. Ia tidak mengutuk nasib ketika rencana tidak berjalan. Ia tidak menggugat kehidupan saat badai datang. Ia tahu, takdir bukan sesuatu yang harus ditaklukkan, tapi dipeluk dengan hati yang ikhlas. Jangan berharap agar segala sesuatu terjadi sesuai dengan keinginanmu, melainkan berharaplah agar segala sesuatu terjadi sebagaimana mestinya. Itulah jalan menuju kedamaian, ujar Epictetus, dan ia menjadikan kalimat itu sebagai cahaya kecil di tengah malam pikirannya. Dalam ketenangan ia bukan hanya kuat untuk dirinya sendiri, ia kuat menjadi tempat pulang bagi orang lain. Ketika dunia mengecewakan, orang-orang merasa damai berada di sekitarnya, bukan karena ia selalu tahu jawaban, tapi karena ia tidak tergesa menghakimi. Ia mendengar tanpa memotong, ia hadir tanpa menggurui. Ia menjadi ruang di mana orang lain bisa merasa utuh kembali. Dan itu ia tahu, adalah bentuk kebaikan tertinggi, menjadi cahaya tanpa berniat bersinar,